Gimana caranya menjadi anak muda yang sukses di usia muda? Ini juga adalah pertanyaan gue dari dulu dan terus mencari jawabannya. Sampai akhirnya ketika gue simpulkan dengan ngobrol ke berbagai mentor, intinya adalah 4 hal ini. Apa itu? Simak di video kali ini. Halo, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Silahkan ikuti konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, dan juga podcast di Spotify. Kali ini kita akan membahas tentang anak muda. Dan of course, gua masih anak muda, lu yang nonton, gua yakin masih anak muda. Karena gua nganggap ya umur 20-an, 30-an, bahkan ya maksimal 40 ya itu masih anak muda. Kita sendiri yang ngerasa diri kita udah tua gitu, padahal umur 30-an ya masih anak muda juga. Nah, buat kita yang anak muda, bahkan masih dari belasan, apa sih yang perlu kita siapkan? Apa sih yang perlu kita lakukan? Tadinya sebenarnya gue agak ragu untuk nge-record atau nge-shoot video ini. Kenapa? Karena ya emang gue siapa? Emang gue udah jago banget, udah pinter banget, udah sukses banget, udah kaya banget sehingga layak untuk ngajarin orang? Ya jawabannya belum. Tapi ketika dipikir-pikir, emang gue harus jadi yang paling hebat dulu, jadi paling jago dulu untuk ngajarin orang? Kan nggak harus ya. Ya bukan hanya karena gue bisa bebas bikin video, tapi tetap aja gue ngerasa ada orang-orang yang mungkin lebih muda dari gue, ada orang-orang yang mungkin belum di fase gue belum bilang gue paling keren ya, tapi ada orang-orang yang mungkin membutuhkan video ini. Dan kalau video ini let's say ditonton oleh 1000 orang, ya misalnya ada 10 orang aja, 1% yang merasa bermanfaat dari video ini, yang merasa video ini bisa menggerakkan dirinya, maka worth the effort gitu loh. Layak aja gue bikin video ini bukan untuk semua orang nonton, tapi buat memang lu yang merasa video ini bermanfaat dan bisa mengubah hidup lu. Oke, jadi setelah gue ngobrol dengan banyak sekali mentor, gue banyak belajar, ikut berbagai course, ikut berbagai workshop, training, sertifikasi, dan banyak lagi gue ketemu dengan banyak orang. Dan ketemu banyak mentor juga, atau role model juga, atau teladan juga. Dan dari sana, gue dapat banyak sharingan dari mereka. Nah, gue akan mencoba menyimpulkan, ini dia 4 hal yang perlu kita lakukan selagi kita masih muda. Yang pertama, yang gue nggak pernah berhenti-henti sampaikan adalah looking for mentor. Cari mentor, cari coach, cari orang yang bisa bantu kamu. Entah mentor dalam hidup, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam apapun. Kenapa? Karena dengan kita punya seorang mentor, maka kita bisa mencapai titik yang kita inginkan dengan lebih cepat dan lebih pasti. Bukankah itu yang kita harapkan? Kita selama ini berjalan, berlari, mengejar target kita, tapi setelah kita berlari, berjalan, dan mengejar, kita nggak sampai-sampai. Atau kita ngerasa sampainya itu lama banget. Nah, mentor bisa menunjukkan jalan. Mentor itu leading the way, shows the way, goes the way. Jadi menunjukkan jalannya. Pertanyaannya, apakah kita mau melintasi si jalan itu atau enggak? Dan yang paling utama adalah apakah kita mau cari orang yang bisa nunjukin jalan tersebut. Maka carilah mentor mulai dari kakak tingkat kita pas di kampus dulu, pas sekolah dulu, mulai dari kerabat-kerabat kita yang kita rasa dia punya hal menarik untuk di-sharing. Start from there, mulai dari sana. Kalau kamu mau invest di professional coach, ya itu sangat bagus juga. Tapi memang tidak semua orang bisa bayar professional coach, nggak masalah. Kita bisa mulai mentoring dengan orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang dekat dengan kita, dan mereka akan dengan senang hati sebenarnya membantu kita. Asalkan kita ketika approach mentor, nggak kurang ajar. Ketika kita cari mentor, jangan bilang, gue pengen cari ilmu lu. Ya jangan bilang gitu lah. Saya mau belajar dengan Bapak. Ya oke, lu mau belajar sama gue, apa untungnya? Gue buat ngajarin lu. Jadi ketika kita mau ketemu mentor, kita harus punya etika untuk menawarkan bantuan duluan. Sebagai contoh, sebelum ini ada orang yang approach gue dan tanya tentang beberapa hal terkait hidup, terkait karir, terkait menjadi seorang infopreneur, terkait menjadi seorang kreator. Dia mau diskusi dan konsultasi lah. Tapi di pesannya dia sampaikan, dia bisa bantu-bantu juga terkait video. Gue bisa bantu video ini, video itu kalau misalnya ada project. Artinya ada sesuatu yang membuat gue, oh ada alasan kenapa gue menjawab iya. Jadi balik lagi, ketika kita mau cari mentor, bukan sekedar kita ketemu mentor, kita ketemu orang keren, kita samperin, kita suruh dia mentoring kita. Ya nggak gitu cara main. Pastikan juga kita punya etika atau adab murid mencari guru. Itu yang pertama, cari mentor. Buat usia muda sangat-sangat membantu. Ingat, carilah mentor yang selaras dengan apa yang lo inginkan. Jangan cari mentor yang di luar apa yang lo harapkan. Ya gue nggak akan mencari mentor memasak, mentor hubungan di saat ini ya, di titik ini, karena gue nggak butuh, tapi gue butuh banget mentor bisnis, mentor karir, dan akhirnya gue mencari yang selaras. Oke, sesuaikan dengan bidang industri lo juga. Yang kedua adalah kita perlu pahami bahwa good is never enough. Jadi nggak cukup bagus doang. Kalau kita mau menghasilkan
karya yang luar biasa, masterpiece, karyanya istimewa, maka kita nggak cukup hanya sekedar good. Oke, kita harus be great. Harus benar-benar hebat, bukan hanya sekedar baik. Harus benar-benar punya satu hal yang menjadi nilai tambah kita. Kenapa orang harus bayar kita? Kenapa orang harus ambil kita sebagai pekerja di tempat mereka? Kenapa orang harus hire kita sebagai karyawan mereka? Kenapa orang harus yakin bahwa kita mampu melakukan apa yang kita sampaikan? Caranya adalah dengan melakukan yang terbaik, menunjukkan bahwasanya kita bukan hanya good, tapi kita great. Bukan hanya kita bisa melakukan, tapi bisa melakukannya dengan baik. Tentu tidak mudah. Tentu kita butuh latihan, kita butuh tantangan, kita butuh proses-proses untuk bisa mencapai level good tadi. Lalu kemudian yang ketiga adalah busy is less important than productive. Atau sibuk itu nggak sama dengan produktif. Sibuk itu yang buruk, produktif itu yang bagus. Gimana caranya kita bisa akali dengan banyak hal? Kita perhatikan, sehari daftar tugas kita udah jelas atau belum? Jangan mulai bekerja sebelum punya daftar tugas. Jangan mulai beraktivitas sebelum punya daftar agenda. Maka di malam hari sebelumnya kita rencanakan dulu, oke, besok aku mau ngapain. Ketika semuanya sudah terlist, sudah terdaftar, maka kita bisa langsung mengeksekusi, melakukan tahapan demi tahapan yang udah kita tuliskan tadi. Jadi jangan sampai kita banyak kerja, ngerjain ini itu, atau bahkan kerja dari pagi sampai jam 9, jam 5 belum beres, sampai malam, sampai lembur, dan nggak jelas hasilnya apa. Maka sibuk itu artinya kita menghabiskan banyak waktu. Jadwal kita sedikit yang kosong. Kenapa? Karena kita fokus, oke, lakuin ini, lakuin itu, itu, namanya sibuk. Tapi kalau produktif, fokus ke satu hal dalam satu waktu, benar-benar konsentrasi, benar-benar menyelesaikan, dan dari situ dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Jadi coba cek ke diri kita sendiri, gua ini sekedar sibuk atau produktif ya? Dan ini adalah insight yang sangat bermanfaat, lo bisa terapkan. Terakhir yang keempat adalah rancang yang namanya career plan, atau rencana karir kita, career planning. Biasanya gue membagi, ada life planning, ada career planning. Kita perlu merencanakan hidup dan karir kita. Kita perlu tahu apa yang menjadi goal kita, purpose kita. Kenapa kita menjalani karir ini? Kenapa kita mau ngelakuin apa yang kita lakukan sekarang? Apa goal kita ke depan? Goal jangka pendek, goal jangka panjang. Dan semua itu terpetakan dalam satu dokumen yang kita tahu apa daftar aksi yang perlu kita ambil, serta skill-skill apa yang perlu kita pelajari. Keterampilan dan keahlian apa yang perlu kita miliki. Dan kalau itu sudah terkumpul, maka kita akan bisa benar-benar produktif. Jadi, mumpung masih muda, please manfaatkan. Kita perlu benar-benar yang pertama cari mentor, yang kedua tingkatkan kualitas kita, tingkatkan nilai tambah kita. Jangan jadi orang yang biasa-biasa saja, menjadilah orang yang luar biasa. Jangan jadi mediocre, jadilah orang yang extraordinary. Yang ketiga, jangan lupa bahwa sibuk nggak sama dengan produktif. Maka usahakan untuk kurangi sibuknya, tapi lebih produktif. Kurangi jam kerjamu, tapi kamu bisa menghasilkan lebih banyak. Itu aku bahas lengkap di buku Jadi Produktif. Rahasia konsisten produktif menghasilkan lebih banyak dengan usaha lebih sedikit. Kamu bisa klik link di deskripsi untuk mengambilnya. Dan jangan lupa juga untuk kita melakukan career planning, perencanaan karir. Apa yang kamu harapkan dalam hidup dan karirmu, maka tulislah dalam sebuah skema, dalam sebuah diagram, dalam sebuah papan rencana untuk kamu bisa benar-benar mencapainya. Selagi masih muda, manfaatkan waktu, manfaatkan energi. Itu adalah hal yang kita punya. Orang-orang yang udah berkeluarga atau udah tua, ya pasti ada banyak hal lain yang dipikirkan. Tapi selagi kita masih punya energi untuk take action, untuk ngelakuin, untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka manfaatkanlah waktu yang kamu punya saat ini. So, itu aja apa yang bisa gue share di episode kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini, cek video-video lainnya, dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih, salam pembelajar.